Oke, di video kali ini mungkin suasananya agak berbeda ya. Kita lokasinya sekarang ada di Kumbung Jamur. Ini tempat kumbung produksi saya. Jadi tempat produksi saya itu ada dua. Tempat kumbung saya itu ada dua. Yang pertama ada kumbung untuk produksi, kedua ada kumbung untuk budidaya jamur. Nah, ya mohon maaf kalau ada sedikit berisik, ada orang-orang lewat karena ini pinggir jalan ya guys. Jadi gini. Di video kali ini saya akan bahas gimana sih kita menikmati hidup di usia-usia 20 tahunan tapi kita tetap produktif ya. Kebanyakan kan anak muda sekarang itu kan ya, bukan hanya ya sekarang ya, kebanyakan anak muda mulai zaman dahulu sampai sekarang itu kalau ketika kita muda karena kita menyepelekan, mentang-mentang kita masih sehat, mentang-mentang kita masih bugar, mentang-mentang waktu masih panjang, nggak ada tanggungan. Nah, kita leha-leha dan malah berfoya-foya. Jadi kita punya uang, kita punya tenaga, kita punya waktu, itu kita sia-siakan. Nah, untuk itu di video kali ini saya akan bahas apa sih pemikiran-pemikiran yang perlu kita bangun ketika kita mumpung masih muda, mumpung masih punya waktu, mumpung masih punya tenaga, masih sehat. Nah, ini harus dimaksimalkan sebaik mungkin. Jangan sampai kita sia-siakan dan tidak ada apapun yang kita bangun sehingga kedepannya kita malah nggak punya apa-apa dan nggak bisa jadi apa-apa. Nah, video kali ini cocok untuk teman-teman yang usia masih 20 tahunan. Jadi ditonton sampai selesai. Oke, teman-teman. Ya, kebanyakan anak muda itu ya sering banget dia menuruti keinginan hidupnya. Keinginan pengen bergaya lah, pengen pacaran lah, pengen bermain-main lah, naik gunung atau traveling kemana-mana. Itu normalnya anak muda semacam itu. Tapi perlu diketahui bahwa waktu itu nggak mungkin bisa kembali lagi. Ketika kita punya waktu masih umur 20, kemudian nambah umur jadi 21 tahun, jadi 22 tahun, 23 tahun. Nah, itu nggak mungkin kita bisa kembali ke umur kita yang masih 20 tahun. Contoh, saya sekarang sudah berumur 23 tahun. Saya nggak bisa kembali ke umur 20 tahun. Yang saya sesali apa? Selama 3 tahun, mulai dari umur 20, 21, 22, 23. Nah, itu apa yang sudah saya lakukan sehingga saya sudah berada di posisi kali ini. Nah, kita kan pernah mikir ya, gimana sih kalau kita bayangkan ketika saya umur 20 tahun yang lalu, saya mulai sudah merintis usaha yang sudah saya jalankan kali ini. Saya sudah merintis usaha jamur ini 3 tahun yang lalu. Saya nggak kebayang bisnis ini sudah sebesar apa ketika sudah saya mulai sedini mungkin. Nah, begitupun untuk teman-teman semuanya. Kalau kali ini teman-teman belum merintis sesuatu hal, ayo dimulai dari sekarang juga. Jangan terus ditunda-tunda karena waktu nggak mungkin bisa kembali. Nah, itu yang saya sesali di usia saya yang 23 tahun. Kenapa saya memulai semua ini nggak mulai dari dahulu ya. Nah, semacam itu. Jadi ada hal-hal yang perlu kita perbaiki mulai dari sekarang dan tidak perlu disesali lah. Ya, kalau memang belum dibuat, belum dimulai, ayo dimulai dari sekarang. Mulai dibangun. Bangun apa ya terserah teman-teman mau bangun channel YouTube, kemudian bisa dimonetasi, bisa jadi YouTuber terkenal, banyak uangnya. Oke, nggak masalah bikin YouTube. Teman-teman mau bikin bisnis apapun itu, ya sekarang dimulai saja. Nah, nanti belajar itu kan seiring waktu ya. Jadi belajar itu kita bisa belajar itu ketika kita memulai suatu hal. Karena teori itu kadang kan nggak sesuai dengan realita yang ada di kehidupan kita ini. Teman-teman belajar teori bisnis tapi nggak pernah jalanin bisnis, nah nanti prakteknya akan berbeda. Gimana cara mengatur keuangan, gimana kondisi bisnis ketika waktu memang benar-benar dipraktekkan. Kalau cuma belajar teori-teori aja ya nggak ada fungsinya. Teman-teman belajar teori cara belajar sepeda, tapi teman-teman nggak pernah benar-benar naik sepeda, teman-teman nggak tahu gimana sulitnya mengayuh, gimana menjaga keseimbangan. Kalau nggak cuma baca ya enak, tapi praktiknya sering yang sulit ya, semacam itu teman-teman. Itu analoginya ya. Jadi pesan untuk teman-teman yang masih seusia 20 tahunan ya, seumuran saya ya, segera dimulai karena ini kesempatan baik untuk kita semua. Waktu itu nggak bisa diulang, itu tadi. Ini kesempatan yang sangat-sangat baik untuk kita semua untuk bisa memulai segala hal. Mumpung kita masih ada waktu, mumpung kita masih sehat, mumpung kita belum ada tanggungan. Kalau sudah ada
tanggungan, sudah punya istri, punya anak. Nah, itu nanti kita mau mulai apapun itu semakin berat ya. Jadi kita harus memulai dari sekarang, jangan sampai ditunda-tunda. Nah, terus masih ada waktu. Nah, ya kita memang nggak tahu ya orang itu mati kapan, sehat apa enggak itu kan kita nggak tahu. Tapi setidaknya kalau kita masih berumur 20 tahun ini, kan rata-rata orang meninggal itu kan di Indonesia itu sekitar umur 68 ya, 69 70 lah, angka sekian. Jadi kita masih punya kisaran waktu 40 tahun untuk kita mati kalau normal. Ya kita kan nggak tahu, tiba-tiba kecelakaan kan ya itu memang apa ya, ya memang ketentuan Allah, nggak bisa kita gugat. Tapi setidaknya kita punya jangka waktu yang masih panjang. Beda kalau teman-teman sudah berumur 40 tahun 50 tahun lah, itu sisa waktunya kan cuma tinggal 10 tahun 15 tahun 20 tahun. Nah kita masih punya umur 40 tahun, jadi ini jangan sampai disia-siakan. Ngomong kita masih muda ya, jadi masih ada waktu yang cukup panjang untuk kita segera memulai ya. Jadi sudah nggak ada tanggungan, waktu masih panjang. Yang ketiga, kesehatan kita masih sangat masih sangat optimal. Jadi usia paling produktif itu di umuran kita, di umuran 20 tahun sampai 30 tahun ya. Jadi jadi ketika kita semua investasi ya, usia kita lagi all time high, ini masih ATH ini. Nah, kita harus bisa memanfaatkan kondisi yang masih all time high ini sebagai suatu hal untuk bagaimana kita benar-benar jadi orang yang produktif, bisa menghasilkan. Jangan sampai teman-teman leha-leha, santai-santai, kemudian nanti sudah meranjak umur 30 tahun, sudah punya anak istri, sudah baru kepikiran semacam ini. Kan ya rugi toh. Ya, kalau teman-teman masih umur 20 tahun, apalagi masih di bawah 20 tahun. Nah, saya punya teman yang namanya Azam, itu rumahnya Binjai itu. Ya, kalau Azam nonton ini ya, saya ingin menyampaikan bahwasanya waktumu yang dimulai dari sedini itu sangat beruntung, sangat sebuah pencapaian ketika kita bisa memulai sedini mungkin. Nah, kalau teman-teman bisa memikirkan bagaimana mencari uang, bagaimana menata kehidupan masa depan, bagaimana kita mengontrol kehidupan kita sehingga di masa depan nanti kita bisa bahagia, bisa tertata, nggak jadi golongan-golongan orang yang cuma di bawah-bawah saja. Nah, itu pemikiran itu sudah kelebihan daripada kita. Apalagi yang mulainya dari umur belasan tahun. Nah, saya mulai masih sudah perkiraan umur 20 tahunan ke atas. Ini saya kategori orang yang telat ya. Nah, saya yang sangat sesali kenapa saya nggak mulai dari dulu. Konten saya bener dari dulu, tapi kan nggak konsisten ya. Saya sekarang mulai berusaha untuk konsisten. Jadi teman-teman kalau masih punya waktu, masih punya kesehatan, masih punya kesempatan, ini jangan sampai teman-teman sia-siakan. Jadi ini pesan yang perlu saya tekankan berkali-kali. Waktu kita nggak bisa kembali ya. Jadi karena waktu sudah nggak bisa kembali, otomatis manfaatkan waktu yang ada sekarang untuk digunakan untuk semaksimal mungkin. Jangan sampai disia-siakan, jangan sampai kita cuma tahunnya kerja, gajian, terus kita buat foya-foya, buat beli jam tangan baru, baju baru, celana baru, HP baru, setiap tahun HP ganti, padahal fungsinya sama aja, nggak ada produktivitas. Nah, ini perlu teman-teman pelajari dan untuk teman-teman renungkan bahwasanya ada banyak hal yang bisa kita maksimalkan sebaik mungkin ya, jangan sampai disia-siakan. Nah, itu tadi yang perlu teman-teman ketahui, dan ini pesan bukan hanya untuk teman-teman, termasuk untuk saya pribadi, karena saya merasa bahwasanya waktu yang sudah saya lewati beberapa tahun terakhir ini, saya rasa banyak sekali waktu-waktu yang saya gunakan untuk hal-hal yang kurang produktif. Saya masih main ke rumah teman nggak jelas, masih nongkrong, masih beli hal-hal yang kurang bermanfaat yang cuma sifatnya konsumtif, beli baju baru terus, beli HP gonta-ganti setiap tahun, padahal fungsinya cuma sama, nggak ada produktivitas ya. Kecuali kalau teman-teman jadi konten kreator, kemudian followersnya banyak, subscribernya banyak, kemudian dapat AdSense yang bisa
menghasilkan teman-teman itu beda cerita. Kalau teman-teman yang cuma buat HP, yang punya buat tiktokan, buat main game yang fungsinya gitu-gitu aja, ya saya kira teman-teman nggak perlulah setiap tahun harus ganti HP. Itu buat apa? Kalau teman-teman memang untuk produktivitas ya silakan. Jadi kita harus benar-benar siap dan harus benar-benar memanfaatkan waktu yang ada di umur kita yang 20 tahunan ini untuk hal-hal yang sangat produktif. Kalau teman-teman yang di umuran ini masih belajar, masih kuliah, masih apa, ya silakan belajar, silakan kuliah, tapi usahakan teman-teman sudah mulai berpikir gimana cara menghasilkan uang. Soalnya kita nggak bisa jamin bahwasanya kalau kita kuliah nanti bisa dapat pekerjaan yang proper. Kalau kita kuliah bisa ditempatkan di tempat-tempat yang gimana ya, yang penghasilannya, gajinya banyak. Nggak bisa. Saya juga lulusan kuliah, saya juga S1. Saya kemudian bekerja di tempat orang, gajinya cuma segitu-gitu aja, ya sama aja. Jadi kita harus mulai berpikir gimana caranya kita bisa menghasilkan uang. Nah, kalau teman-teman nggak mulai berpikir cara menghasilkan uang, nah pemikiran teman-teman nggak akan berkembang. Yang saya mengalami bahwasanya kita itu bisa mulai berkembang, kita mulai bisa apa ya, level up ketika kita mau berpikir tentang uang. Ya gimana mau nggak mau ya, uang itu suatu hal yang sangat kita perlukan di dunia ini. Semuanya bergantung dengan uang, baik itu kebahagiaan, kesehatan, dan lain sebagainya, semuanya butuh uang. Ya, kalau kita sudah berpikir cara menghasilkan uang, otomatis otak kita akan terlatih bagaimana caranya menghasilkan uang. Entah itu bagaimana caranya, ya kita harus terus berlatih. Jadi semakin belajar dan belajar. Nah, itu membuat otak kita makin cerdas, otak kita makin terlatih. Kita sendirinya juga makin paham bagaimana dunia ini berjalan. Dunia itu nggak semudah apa yang teman-teman jalani waktu kecil. Taunya cuma main bola, bermain dengan teman-teman, mandi di sungai, dan lain sebagainya. Kalau kita sudah belajar bagaimana menghasilkan uang, bagaimana kita nanti ke depannya bisa jadi orang sukses, itu kita akan terlatih bagaimana terus berpikir gimana caranya. Itu membuat teman-teman jadi cerdas. Jadi teman-teman kalau yang masih kuliah dan lain sebagainya, masih belajar, mulai sekarang nggak salah teman-teman untuk mulai berpikir bagaimana mencari uang, bagaimana cara menghasilkan uang. Nah, itu bagaimana caranya. Kalau teman-teman masih kuliah, ya jasa apalah, jasa bantu ngetik apa, jasa membuat makalah, jasa mengerjakan PR. Kalau teman-teman masih SMP, MI, dan lain sebagainya, ya itu bisa. Adik saya itu kemarin itu dia jasa buat contekan waktu ujian. Dia buat contekan kemudian dijual ke temannya. Itu laku loh. Nah, itu hebat loh. Saya kira wah, ini sudah ada bibit-bibit seorang pembisnis ini, bisa berpikir bagaimana cara menghasilkan uang. Nah, saya juga mau bercerita bahwasanya saya dulu ketika masih kecil, saya berkali-kali saya membuat gelang jam ya semacam inilah. Tapi dulu dari Monte, kalau ini kan kayu koka ya. Dulu saya buat semacam ini, itu saya buat, saya masukkan ke benang, itu saya jual. Nah, itu alhamdulillah laku. Itu tapi kan dulu nggak berpikir mencari uang ya. Tahunnya kita kan bukannya untuk buat jadi orang kaya atau gimana lah. Intinya kita tahunya kita membuat sesuatu, kemudian kita dapat uang bisa buat jajan gitu aja kalau dulu. Kemudian ketika waktu di pondok, saya juga berkali-kali berpikir cara menghasilkan uang. Saya punya sepeda motor. Sepeda motor itu sering sekali dipakai teman-teman untuk entah ke pasar, entah kemana, buat transportasi lah. Saya pikir, loh, sepeda saya kemudian kok sepeda itu ketika rusak kok saya yang nanggung loh, saya kok banyak ruginya. Kemudian saya berpikir gimana cara menghasilkan. Ya saya sewakan sepedanya, lalu saya dapat uang. Nah, uang itu bisa saya gunakan. Kemudian saya di pondok juga bekerja untuk jadi kuli di tempat pembuatan batako. Kemudian di pondok saya juga berpikir gimana organisasi di pondok bisa menghasilkan uang dengan cara membuat bioskop santri. Itu semuanya membuat saya mau berpikir dan mau berkembang. Jadi teman-teman mulai sekarang belajar untuk bagaimana cara menghasilkan uang. Kalau teman-teman bisa menghasilkan, insya Allah teman-teman akan mulai berkembang. Oke, sebentar, Riki, ada murid-murid. Ayo lewat dulu, sebentar. Jadi gini, kembali lagi ke topik kita untuk menghasilkan uang.
Jadi nggak salah kita belajar tentang uang, nggak salah kita belajar untuk bagaimana menghasilkan uang. Jangan kira teman-teman kalau belajar menghasilkan uang dianggap orang yang apa ya, gila dunia atau cinta dunia dan lain sebagainya. Itu adalah omongan-omongan orang yang cuma menyepelekan kita. Jangan sampai kita terdistraksi atau tergiring dengan opini-opini mereka yang sebenarnya mereka juga sangat-sangat mengagungkan uang. Nyatanya para penceramah yang meremehkan kita untuk bekerja, kemudian meremehkan ketika kita mencari uang, itu dia juga sudah mapan kondisinya. Dia nggak tahu gimana kondisi ketika orang-orang di bawah yang nggak bisa makan, bingung, banyak tanggungan, banyak hutang. Mereka nggak tahu, dengan mudahnya mereka mengatakan jangan cinta dunia, kejarlah akhirat. Ya nggak semacam itu. Jadi kita harus bisa menyadari bahwa dunia ini memang butuh, bahwasanya kita harus bisa menghasilkan uang. Nah, entah itu bagaimana caranya, yang penting halal ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman terus pikir caranya cari uang, kemudian teman-teman ngakali orang lain, bohongi orang lain, nipu orang lain, mencuri. Jangan sampai, karena banyak sekali anak kecil berpikir bagaimana mencari uang, caranya mencuri. Banyak sekali kejadian itu di pondok pesantren, karena saya dulu juga sebagai kepala pondok, saya juga mengalami hal-hal semacam itu. Saya berpikir bagaimana cara mencari uang, malah dengan mudahnya mereka berpikir gimana mengambil uang kita. Jangan sampai semacam itu ya. Jadi ya itu saja pesan-pesan untuk teman-teman yang usia 20 tahunan. Mulai sekarang ayo berpikir bagaimana kita mulai memanfaatkan hal-hal yang sifatnya privilege bagi kita, baik itu waktu, baik itu kesempatan, baik itu kesehatan. Itu harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Nggak ada kata telat kalau kita mau mulai sekarang. Kalau teman-teman nunda, itu berarti teman-teman sudah menyia-nyiakan kesempatan yang ada sekarang. Teman-teman masih sehat, masih punya paketan, masih punya HP, masih punya waktu, masih punya kesempatan yang begitu banyak. Tapi nggak dimanfaatkan sebaik mungkin, itu tanda-tanda teman-teman menyepelekan hidup teman-teman dan tidak menghargai semua hal pemberian Allah yang sudah ditetapkan pada teman-teman semuanya. Oke, pesan terakhir, jangan suka mengeluh. Setiap proses, setiap tindakan kita pasti akan ada hasilnya. Yang penting kita mau sabar dan mau konsisten di setiap tindakan yang kita lakukan. Oke, terima kasih.